Saya juga dulu itu termasuk orang-orang yang tidak terlalu percaya dengan Ya, partai politik ya, ya, dan menganggap bahwa politik itu terlalu kotor dalam tanda kutip gitu ya. ya, Awalnya ya, dulu ya. ya, ya, ya. Nah, sampai satu saat saya diajak diskusi dengan sahabat saya pada saat itu namanya Bima Arya. Hmm, Sekarang wali kota Bogor. Dulu ya, waktu diskusi dengan saya belum menjadi wali kota Bogor. Nah, beliau kemudian dalam satu diskusi yang panjang, beliau menceritakan kepada saya bagaimana kondisi politik dan ketenagaraan di Indonesia pada saat ini dalam kaitannya dengan politik. Beliau menggambarkan bahwa partai politik itu memiliki preferensi di dalam hmm, kenegaraan kita. Nah, dia katakan begini, bro, saya pakai kata-kata dia aja ya, bro. ya, Selama ini kan lo berjuang buat rakyat. Nah, ya, selama ini lo berteriak-teriak untuk menuntut berbagai hal untuk ya, rakyat. Nah, apapun yang lo lakukan, pasti lo butuh partai politik, dia bilang gitu, untuk ya, mengeksekusinya dalam bentuk kebijakan ya, negara. Ya. ya, Nah, oleh karena itu, apa yang bro lakukan, kalau misalnya ada di dalam, tentu akan lebih besar lagi manfaatnya terhadap perjuangan ini. Dia bilang begitu. ya, Saya pikir-pikir, oh ya benar juga ya. Kemudian berbagai argumentasi Bimaria ini luar biasa masuk ya, ke dalam kepala saya. Pada saat itu saya berpikir, ini jangan-jangan saatnya nih saya masuk partai politik. ya, Saat itu ya. ya, ya, ya. Nah, di tengah kegalauan saya, apakah ini saatnya masuk sistem dan sebagainya? Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Rencana wawancara ini akan kami bukukan melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumni UI, yaitu Pak Taufik Basari SH Shum LLM. Sekarang beliau adalah anggota DPR RI Komisi 3 Komisi Hukum, dan Pak Taufik Basari yang biasa dipanggil Tobas ini adalah mewakili Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Pak Tobas lahir di Jakarta 17 November 1976. Apa kabar Pak Tobas? Baik, Pak Bambang. Alhamdulillah. Iya, mungkin bisa dimulai cerita. Saya juga baru tahu kalau Pak Taufik Basari ini kuliahnya selain Fakultas Hukum juga kuliah di Fakultas Filsafat ya. Betul. Mungkin bisa unik itu. Saya melihat banyak sekali teman-teman UI itu yang rangkep kuliahnya dua-dua gitu. Iya, Ya. iya, iya. Kemudian sempat S2 di Universitas Northwestern Amerika Serikat, sempat jadi dosen di UI, dan saat ini menjadi anggota DPR. Silahkan Pak Taufik Basari. Ya, jadi saya adalah alumni UI ya. Ya, Kebetulan saya mengambil S1-nya double nih Pak Bambang. ya, ya, Jadi saya masuk Fakultas Hukum UI itu tahun 95, lulus ya, tahun 2000. ya, Kemudian di ujung-ujung kuliah saya di ya, Fakultas Hukum UI, tahun 99 saya masuk ke jurusan filsafat. ya, Dulu masih namanya Fakultas Sastra.
Ya. FSUI, sekarang berubah menjadi FIB UI. Dan lulus tahun 2003. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin teman-temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, pada ketawa. Jawab telepon klien, ketawa juga. Sampai aku lembur pun ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya aku harus fit. Caranya minum Fituno 2 kali sehari. Fituno dengan Trivito Extra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerjaan numpuk, lembur, gaji nggak naik-naik, nggak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum Fituno. Jadi ada 1 tahun di mana saya harus lari-lari antara filsafat dengan hukum, ya, karena ada beberapa mata kuliah yang beririsan waktunya. Jadi ada misalnya di filsafat itu kuliahnya dari jam 9 sampai 11, di Fakultas Hukumnya mulainya jam 10 sampai jam 12. Jadi ada 1 jam yang beririsan. Terpaksa saya harus keluar terlebih dahulu di kuliah yang filsafat, kemudian lari lewat belakang, lewat parkiran belakang untuk bisa mengikuti kuliah berikutnya di Fakultas Hukum dengan terlambat begitu. Ya. Nah, jadi itu waktu di UI. Jadi memang kenapa bisa double? Karena pada saat angkatan saya itu adalah masa bisa dibilang percobaan lah untuk dibuka kembalinya filsafat UI. Jadi sekitar tahun 84 atau 87 begitu, saya agak lupa. Itu jurusan filsafat sempat ditutup. Ya. Kemudian dibuka kembali tahun 99. Nah, di mana angkatan saya itu syaratnya adalah harus 110 SKS untuk bisa mendaftar di filsafat UI dengan ujian tersendiri. Nah, kemudian tahun 2000 ditutup lagi dan 2001 dibuka kembali dengan sistem reguler biasa yaitu UMPTN. Nah, jadi pada saat itu memang angkatan saya adalah angkatan filsafat yang isinya senior-senior. Jadi seperti saya yang sudah punya kuliah juga di FAUI, ada juga yang dari ekonomi UI, ada juga dari politik, ada juga dari kampus lain. Nah, kita memang kemudian berkumpul di filsafat UI. Nah, di Fakultas Hukum saya lulus 2000, kemudian saya masuk ke LBH Jakarta. Tahun 2000 itu mengabdi di LBH Jakarta selagi saya masih melanjutkan kuliah di filsafat UI. Dan tahun 2004 saya mendapatkan beasiswa Fulbright ke Northwestern University Chicago. Saya mengambil International Human Rights Law di sana dan lulus tahun 2005. Nah, itulah perjalanan pendidikan saya selama ini. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Yang menarik begini, itu dekan Fakultas Hukum UI kalau tidak salah, itu Fakultas Hukum merangkap di komputer kalau tidak salah, jadi pakar komputer juga. Kemudian ada pengacara Pak Deolipa itu Fakultas Hukum merangkapnya dengan psikologi. Betul. Nah, ini agak aneh nih, kenapa Pak Tobas ini mengambilnya filsafat? Ini kan bukan ilmu yang praktis gitu ya. Kenapa? Ya karena begini, filsafat kan ibu dari ilmu pengetahuan. Jadi memang saya ketika saya kuliah di filsafat ataupun dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu tertarik dengan suatu hal yang fundamental. Ya, kalau melihat sesuatu hal, saya ingin mengetahui apa yang ada di balik itu, apa yang menjadi akar persoalannya. Kemudian saya cari tahu. Nah, dengan dasar keinginan tahuan saya itu, kemudian tiba-tiba saya mendengar bahwa di UI dibuka kembali ya jurusan filsafat.
dan saya tertarik untuk mengambil. Dan alhamdulillah dengan kuliah saya di filsafat, saya mempelajari ilmu filsafat itu sangat membantu saya dalam hal menjalankan praktek hukum, dalam hal menjalankan analisis-analisis terhadap persoalan-persoalan hukum, dan itu benar-benar bermanfaat ya dari segi logikanya, dari segi analisisnya, sangat-sangat bermanfaat. Jadi itulah kemudian yang mendorong saya belajar filsafat. Bahkan sebetulnya kalau dibilang terkait dengan kedekatan alumni, malah saya lebih banyak aktif di alumni yang filsafat. Kebetulan saya juga ketua ikatan alumni mahasiswa filsafat UI di kampus ini gitu ya. Jadi malah banyak yang filsafatnya, termasuk juga ketika saya diajak oleh Mbak Gadis Arifia untuk mengajar di UI, itu malah mengajarnya di filsafat. Ketika orang tahu bahwa saya pernah mengajar di UI, ya sebagai dosen luar biasa, orang menyangkanya saya mengajar di Fakultas Hukum, padahal saya mengajarnya di filsafat UI. Nah, kemudian S2-nya mengambil human right, ya. Nah, kemudian bahkan sempat aktif di ASEAN Human Rights Commission, ya, dan menjadi perwakilan di Indonesia. Apa yang waktu itu diidealkan atau diinginkan oleh Pak Taufik Basari? Jadi memang saya belajar dari kehidupan nih Pak Bambang. Sewaktu saya di kuliah ya, waktu menjadi mahasiswa, itu kan saya aktif juga di dalam gerakan mahasiswa, termasuk ketika tahun 98. Nah, dalam perjalanan aktivitas saya di dalam proses kita melakukan reformasi itu, banyak pengalaman-pengalaman kehidupan yang mendorong saya untuk kemudian saya ingin mewakafkan diri saya untuk membangun demokrasi, ya, melakukan pembelaan hak asasi manusia, ya, untuk memperbaiki Indonesia ini lebih baik lagi. Oleh karena itu, ketika saya lulus dan terlibat di dalam kegiatan bantuan hukum di LBH, maka salah satu concern saya adalah soal hak asasi manusia. Nah, supaya dalam hal saya melakukan advokasi hak asasi manusia, saya punya basis argumentasi ilmiah yang kuat, maka saya juga tertarik untuk memperdalam itu dalam bentuk akademik. Ya, saya mengambil S2 dalam bidang International Human Rights Law, supaya kalau misalnya saya bersidang ataupun saya melakukan advokasi, saya bisa berdebat, saya bisa mempergunakan argumentasi saya yang memang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, dan itu tentunya akan bisa banyak membantu orang-orang yang saya bantu dan saya advokasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi semata-mata saya selalu ingin menjadikan pengetahuan yang saya dapatkan di bidang akademik ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu yang menjadi dasar saya kenapa kemudian pilihan-pilihan studi saya seperti ini. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Kemudian aktif di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Setelah itu praktek profesional sebagai advokat lebih banyak di Mahkamah Konstitusi. Jadi begini Pak Bambang, jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, saya memang memperdalam hak asasi manusia, termasuk juga melakukan advokasi di bidang hak asasi manusia secara secara konsisten lah di bidang itu. Nah, setelah dari LBH Jakarta, kemudian saya ditarik ke YLBHI menjadi Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum di YLBHI. Dan setelah selesai, karena di LBH kita kan harus ada regenerasi. Setelah saya keluar dari YLBHI, kemudian saya membentuk kantor sendiri. Nah, perjalanan berikutnya ya sebagai advokat, memang kita melakukan litigasi, baik itu di pengadilan negeri, ya, PT UN, maupun juga Mahkamah Konstitusi. Tapi memang saya lebih tertarik dan lebih concern di Mahkamah Konstitusi karena beberapa hal. Yang pertama adalah
di Mahkamah Konstitusi itu, apalagi waktu itu kan masih periode-periode awal ya, periode yang dipimpin oleh Prof. Jimli, itu kita bisa perform ya, dibandingkan kalau di pengadilan negeri. Pengadilan negeri kalau misalnya pidana ya kita melakukan pembelaan biasa ya, tanpa ada kesempatan kita untuk berargumentasi secara mendalam. Apalagi kalau yang perdata hanya formil saja kita serahkan jawab menjawab, kemudian selesai. Sementara di Mahkamah Konstitusi, terlebih pada saat zaman Prof. Jimli, itu sidangnya benar-benar dibuat semarak ya dalam bentuk perdebatan-perdebatan akademik ya. Kita bisa melontarkan segala pikiran-pikiran kita dengan basis-basis argumentasi yang kuat. Begitu pula juga para ahlinya, begitu pula pertanyaan-pertanyaan para hakim sangat mendalam dan kita seperti kuliah ketika kita di Mahkamah Konstitusi itu kalau kita mengikuti persidangannya. Nah, oleh karena itulah maka saya melihat ini suatu proses persidangan yang saat itu masih baru ya, yang menarik dan menyenangkan gitu karena kita bisa belajar banyak dalam proses di Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itulah saya lebih banyak beracara di Mahkamah Konstitusi ya, terlebih lagi di dalam kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi itu juga kita kan bisa juga melakukan pembelaan-pembelaan terhadap hak-hak masyarakat, hak-hak konstitusional masyarakat yang terlanggar, kemudian kita uji dalam bentuk pengujian undang-undang misalnya, dan itu saya lakukan selama bertahun-tahun dan alhamdulillah ada yang juga berhasil kemudian kita menangkan di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi tersebut. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar. Ya, tapi tiba-tiba berminat terjun di bidang politik dan masuk di Partai Nasdem. Kenapa? Ada ceritanya juga tuh Pak Bambang. Jadi cukup menarik tuh ceritanya. Jadi begini, saya juga dulu itu termasuk orang-orang yang tidak terlalu percaya dengan partai politik ya. Dan menganggap bahwa politik itu terlalu kotor dalam tanda kutip gitu ya. Awalnya ya, dulu ya. Nah, sampai satu saat saya diajak diskusi dengan sahabat saya pada saat itu namanya Bima Arya. Sekarang wali kota Bogor. Dulu waktu diskusi dengan saya belum menjadi wali kota Bogor. Nah, beliau kemudian dalam satu diskusi yang panjang, beliau menceritakan kepada saya bagaimana kondisi politik dan ketatanegaraan di Indonesia pada saat ini dalam kaitannya dengan politik. Beliau menggambarkan bahwa partai politik itu memiliki preferensi dalam kenegaraan kita. Nah, dia katakan begini, bro, saya pakai kata-kata dia aja ya, bro. Selama ini kan lo berjuang buat rakyat. Nah, selama ini lo berteriak-teriak untuk menuntut berbagai hal untuk rakyat. Nah, apapun yang lo lakukan, pasti lo butuh partai politik, dia bilang gitu, untuk mengeksekusinya dalam bentuk kebijakan negara. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang bro lakukan, kalau misalnya ada di dalam, tentu akan lebih besar lagi manfaatnya terhadap perjuangan ini. Dia bilang begitu. Saya pikir-pikir, oh ya benar juga ya. Kemudian berbagai argumentasi Bima Arya ini luar biasa masuk ke dalam kepala saya. Pada saat itu saya berpikir, ini jangan-jangan saatnya nih saya masuk partai politik. Saat itu ya. Nah, di tengah kegalauan saya, apakah ini saatnya masuk sistem dan sebagainya, 2 minggu setelah saya ketemu dengan Bima Arya, kemudian saya ditelepon oleh Pak Surya Paloh. Tiba-tiba aja tuh ditelepon. Kemudian Pak Surya meminta saya untuk bergabung di Partai Nasdem. Beliau katakan, kamu saya minta gabung di Partai Nasdem, langsung jadi Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa. Waktu tidak langsung saya jawab, saya malah balik bertanya, Bang, kalau saya masuk partai ini, lantas apa yang bisa saya lakukan? Kemudian beliau katakan,
ya kamu lanjutkan saja apa yang selama ini kamu lakukan, kita akan dukung. Nah, setelah itu saya masih belum langsung jawab juga. Saya minta waktu, Bang, saya minta waktu untuk berpikir. Nah, setelah tutup telepon, kemudian saya berkonsultasi dengan beberapa orang, dan salah satunya adalah Mas Burhanuddin Muhtadi. Karena beliau kan mengetahui bagaimana peta politik dan sebagainya. Waktu itu saya saking galau, saya bahkan menyerahkan diri pada Mas Burhan. Bagaimana rekomnya dia, itulah yang saya akan ambil begitu. Jadi saya diskusi, kemudian di akhir diskusi saya tanya lagi. Jadi menurut Mas Burhan gimana nih, saya ambil apa tidak? Terus Mas Burhan, ambil saja bro. Insya Allah kata dia, Mas Tobas bisa mewarnai partai itu dan bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat. Oke, akhirnya atas saran Mas Burhan itulah saya mengambil kesempatan itu untuk menjadi bagian dari Partai Nasdem. Jadi saya tidak pernah mendaftar, tapi saya diminta untuk bergabung, dan alhamdulillah ternyata setelah saya bergabung, betul seperti yang dikatakan Pak Surya bahwa saya bisa mewarnai partai ini, saya bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan yang selama ini saya lakukan, dan itu semua mendapatkan dukungan, dan alhamdulillah mudah-mudahan juga bisa bermanfaat juga bagi banyak orang. Ya, lalu masuk DPR. Ya. Gimana ceritanya? Jadi ya namanya kita masuk partai politik tentu salah satu hal yang kemudian kita lakukan adalah kita melakukan pencalekan ya di dalam proses DPR. Saya 2 kali mencalek. Yang pertama di 2014. Waktu itu saya bergabung di Partai Nasdem itu 2013. Beberapa bulan sebelum masa kampanye. Jadi masih buta sekali waktu itu. Saya tahu apa-apa dan sebagainya. Kemudian saya ikut dalam proses kontestasi Pileg 2014, saya maju di Dapil Jakarta Timur, namun belum berhasil. Kemudian saya masih tetap aktif di partai politik dengan peran-peran yang bisa saya jalankan. Di 2019 saya maju lagi dan ditugaskan maju dari Dapil Lampung. Dan alhamdulillah kemudian saya mendapatkan amanah untuk menjadi anggota Dewan. Dan saat ini saya ditugaskan di Komisi 3 DPR RI, yaitu Komisi Hukum yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, dengan mitranya itu Polri, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, BNPT, BNN, PPATK, LPSK, dan sebagainya, yang memang sesuai dengan bidang saya. Selain itu saya juga ditugaskan di MPR RI, sebagai ketua fraksi Nasdem di MPR RI dan juga wakil ketua Badan Sosialisasi MPR RI, yang juga karena bicaranya soal ketatanegaraan, soal kebangsaan, itu juga sesuai dengan apa yang selama ini saya dalami. Jadi alhamdulillah saya coba jalankan amanah ini dengan baik, dan saya coba memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa ini. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi Ampera. Luar biasa. Nah, sekarang di Komisi 3 itu kan sedang terjadi, menurut saya sih, peristiwa yang sangat luar biasa ini, Kak. Peristiwa yang menyangkut tentang dengan kepolisian ini luar biasa lah. Keguncangannya luar biasa. Ada kasus Sambo belum selesai, ada kasus Kapolda menjual narkoba 5 kilo. Ya. Kemudian yang agak apa ya, remang-remang ini, tragedi Kanjuruhan ini. Nah, menurut Pak Tobas ini apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus disarankan pada Polri? Ya, sebenarnya kalau saya melihat ini adalah fenomena gunung es ya, artinya kasus-kasus yang terjadi pada saat ini sebenarnya sudah lama terjadi ya, cuma tidak mencuat saja. Artinya praktek-praktek seperti rekayasa kasus itu sebenarnya sudah lama terjadi. Kemudian penggelapan barang bukti, ya, kriminalisasi, pelanggaran SOP dalam penanganan kasus unjuk rasa atau penanganan dalam hal menjaga event-event tertentu seperti sepak bola dan sebagainya, itu sebenarnya cukup lama terjadi. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan kepada Pak Kapolri bahwa sebenarnya peristiwa-peristiwa ini harus kita teliti apakah memang ini persoalannya adalah di soal kultur atau budaya yang memang
membiarkan praktek-praktek ini terjadi selama ini atau saling menutupi ketika terjadi dan sebagainya. Oleh karena itulah maka saya melihat bahwa saat ini Pak Kapolri mengambil posisi yang sangat baik ya, dengan mencoba melakukan pembenahan dan tanpa pandang bulu ya, yang di atas pun kalau misalnya terlibat dia libas gitu kan. Nah, yang kedua juga saat ini juga sedang dilakukan upaya-upaya pembenahan yang menyeluruh yang mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan hingga ke bawah, karena sampai saat ini saya melihat begini, reformasi di tubuh Polri sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Tapi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang belum berhasil. Nah, oleh karena itulah maka ini harus dituntaskan. Nah, kenapa kemudian ada yang tidak berhasil ataupun belum berhasil? Karena saya melihat masih ada gap antara semangatnya petinggi Polri, dalam hal ini yang sedang dilakukan adalah semangatnya Kapolri misalnya untuk melakukan pembenahan ini, dengan semangat yang ada di bawah-bawah. Jadi yang di bawah-bawah sudah merasa nyaman dengan kondisi ini. Dia bisa melakukan kriminalisasi, bisa melakukan rekayasa, bisa memeras, meminta untuk disuap dan sebagainya. Itu karena sudah menjadi budaya, maka dianggap biasa. Nah, hal yang dianggap biasa inilah yang sekarang menjadi tantangan bagi Pak Kapolri untuk membuat itu menjadi tidak biasa dan membuat para personel Polri sadar bahwa itu tindakan yang salah, dan kita kalau meneruskan seperti ini maka hancur kita semua. Nah, ini yang sedang kita bangun bersama-sama ya. Kita melihat ada ketulusan yang dilakukan oleh Pak Kapolri untuk melakukan pembenahan ini, dan kita dukung terus. Tentunya mudah-mudahan ini juga bisa disikapi hingga ke bawah semangat untuk melakukan pembenahan ini, supaya kita bisa memiliki institusi Polri yang baru ya, reborn, menjadi Polri yang benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Ditambah dengan apa ya, kebijakan atau teguran keras lah ya dari Pak Presiden ya terhadap institusi Polri ini. Nah, maksud saya ini kira-kira manjur apa enggak kira-kira? Kalau tadi soal kultur, itu kulturnya bisa berubah apa enggak? Ya memang kalau yang dihadapi adalah soal kultur itu sangat tidak mudah ya. Itu berlaku di mana-mana, di setiap organisasi apapun ya. Ketika memang kulturnya sudah terjadi, itu mengubahnya tentu sulit. Tapi kita harus optimis ya. Kita harus berpikir positif bahwa sepanjang kita bisa lakukan ini dengan konsisten, kita punya semangat untuk melakukan pembenahan ini ya, maka itu bisa kita lakukan ya. Memang pelan-pelan ya kita harus lakukan ini semua ya. Menurut saya bisa dibilang ini blessing in disguise juga, peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, karena mulai membuka mata setiap orang bahwa ya memang ada masalah ya. Kalau misalnya selama ini kan orang tidak mau memperbaiki diri karena merasa tidak pernah ada masalah. Kalau merasa tidak ada masalah, tentu tidak ada yang harus diperbaiki. Nah, karena sekarang semua mata terbuka bahwa ini ada masalah dan masalah ini harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki maka hancurlah semuanya gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan juga tumbuh di dalam jiwa dari seluruh personel Polri. Jadi Pak Kapolri nggak boleh sendirian. Ya, semangatnya nggak boleh hanya semangatnya Pak Kapolri saja, tapi semangatnya harus ada semangat seluruh jajaran jenderal-jenderal, bahkan sampai ke bintara-bintara, bahkan sampai ke Babin Kamtipmas di seluruh desa-desa seluruh Indonesia. Jadi sepanjang ini bisa kita bangun semangat bersama untuk melakukan pembenahan ini, saya cukup yakin ini bisa kita lakukan. Tapi tentunya Polri tidak bisa sendirian, ya harus kita terus kritisi, harus kita terus dorong dan kawal proses pembenahan ini bersama-sama. Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila, dasar.
Iya, Pak Tobas tadi mengatakan fenomena Polri ini adalah fenomena gunung es. Kelihatannya itu juga terjadi di Mahkamah Agung ya. Ketika ada hakim agung yang kena OTT itu eh, orang juga berpikir jangan-jangan ini gunung es juga gitu. Menurut Pak Tobas seperti apa? Ya, saya juga berpikir bahwa ini juga fenomena gunung es. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya sejak saya masih di LBH, ya sejak Ya, awal-awal tahun 2000, kita sudah berulang kali menyuarakan soal lawan mafia peradilan. ya, Jadi bukan sekarang saja nih teriakan tentang ya, lawan mafia hukum atau lawan mafia peradilan, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu, ya, ya sudah belasan, bahkan mungkin sebelum sebelum saya terlibat di dalam dunia LBH pun juga sudah ada perlawanan untuk mafia hukum ini, ya, tapi tidak tuntas-tuntas. Ya, artinya yang namanya mafia memang sulit untuk diberantas. Kita bisa mencium adanya mafia ya, itu, tapi sulit untuk memegangnya. ya, Oleh karena itulah maka memang dibutuhkan satu strategi yang jitu ya untuk bisa melawan mafia ini, termasuk juga kembali lagi sama juga di Mahkamah Agung juga soal budaya. Ya, budaya ini bisa kita perbaiki melalui sistem kerja, misalnya dengan teknologi informasi, dengan digitalisasi, sehingga membuat orang membuat peluang untuk melakukan negosiasi transaksional dalam proses hukum ini bisa diminimalisir, termasuk juga proses rekrutmen dan sebagainya. Para hakim-hakim dan orang-orang yang bekerja di dunia pengadilan ini harus kita benahi. Jadi memang banyak sekali PR-nya dan di seluruh aspek harus kita perbaiki. Tapi sekali lagi ya, kadang kita baru berbicara ini, baru mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika ada kasus yang terungkap, baru kita berpikir soal ini. Nah, oleh karena itulah maka jangan kemudian ada lagi kasusnya, karena berarti kita tidak belajar dari pengalaman kita, sama seperti ya, keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Jangan sampai seperti itu. Kalau ini sudah terjadi, kalau yang di kepolisian sudah terjadi seperti ini, jangan mudah-mudahan tidak pernah lagi terjadi lagi. Karena itu kita harus perbaikan. Termasuk juga di MA, mudah-mudahan jangan pernah ada lagi kasus suap yang melibatkan hakim, baik itu hakim di tingkat bawah, bahkan hakim agung di Mahkamah Agung. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pekan luhur, untuk nusa dan yang menarik mafia peradilan ini kan seharusnya advokat pengacara itu kan bagian penegak hukum. Tetapi apakah karena kulturnya yang sangat kuat, kelihatannya advokat juga menyerah atau masuk di dalam sistem mafia itu sendiri. Salah satu contoh itu kasus Hakim Agung ini kan yang di KPK itu urusannya kan langsung dengan seorang pengacara. Nah, sekaligus saya bertanya bagaimana sesungguhnya pengacara itu harus advokat menempatkan diri, mumpung Pak Tobas juga sedangkan memproses undang-undang advokat. Yang menarik bagi saya itu kenapa advokat itu kalau berorganisasi nggak pernah bisa kompak gitu ya. Iya, betul. Bikin satu, bikin lagi, bikin dan sebagainya. Silakan Pak Tobas. Ya, jadi memang lingkaran setan mafia Iya. hukum ini melibatkan banyak pihak, ya. Ya. Baik itu pelaksana pengadilannya, di situ ada hakimnya, ada paniteranya, termasuk juga advokatnya, termasuk juga pencari keadilan, yaitu klien-klien dari advokat ini, atau misalnya dia pidana, termasuk aparat penegak hukumnya. Jadi semua ini ada dalam lingkaran tersebut, ya. Yang kalau saya ibaratkan, jika lingkungannya memungkinkan seperti itu, maka orang-orang yang sebenarnya awalnya baik pun ketika masuk dalam dunia yang sudah terbiasa dengan ini, ikut terjerumus juga. Nah, karena itu lingkungannya harus kita bersihkan dulu. Ya. Kita ciptakan satu suasana lingkungan yang membuat orang-orang yang menjalankan praktek mafia hukum ini itu justru orang-orang yang seharusnya tidak menjadi bagian dari kita, orang-orang yang terasing, orang-orang yang terpojok, orang-orang yang tidak mendapatkan panggung, tidak mendapat tempat. Jadi kita harus
bermain seperti itu. Orang yang buruk kita singkirkan, orang-orang yang baik harus menguasai. Nah, jadi seperti itu. Jadi di aparat penegak hukum yang buruk kita singkirkan, yang baik-baik harus kita angkat. Advokat-advokat pun juga seperti itu. Tidak seluruh advokat itu buruk semua. Masih banyak juga advokat yang punya idealisme yang tinggi, tapi karena lingkungannya membuat mereka tidak mendapatkan ruang yang cukup, ya akhirnya dikuasai oleh orang-orang yang punya niatan-niatan buruk terhadap dunia peradilan kita itu. Karena itu kembali ini pertarungan adalah pertarungan antara kebaikan dengan keburukan. Oleh karena itulah maka kita harus dorong agar advokat-advokat ini pun, advokat yang ideal ini pun juga, yang idealis juga bisa mendapatkan ruang, bisa bergerak secara bersama-sama untuk melawan ini semua. Mengawali hari dengan aktivitasku yang padat memerlukan pola hidup yang sehat dan perlindungan kulit yang tepat. Untuk itu, aku gunakan Venus Flawless Matte Cushion dengan Sun Protection yang melindungi kulitku dari paparan sinar matahari. Dan mengakhiri hari dengan Venus Aqua Facial Wash, kulit jadi cantik, sehat terjaga. Pancarkan pesona kulit sehatmu. Venus, many activities of you. Yang pertama. Yang kedua memang salah satu hal yang menjadi problem di dalam dunia advokat adalah soal kekompakan dalam arti organisasi, ya. Memang mungkin karena sudah menjadi ciri khasnya untuk saling berkompetisi, ya, baik itu dalam hal penanganan perkara maupun dalam hal-hal lain, membuat ketika kita menginginkan adanya organisasi advokat yang tunggal, yaitu tidak terwujud. Idealnya memang tunggal, tapi kenyataannya setelah dijalankan prakteknya tidak mungkin dijalankan dengan latar belakang caranya advokat mungkin tidak mungkin disatukan dalam satu saja. Oleh karena itu saya mendorong kalau dengan pengalaman yang ada seperti ini, ya sudah kita biarkan saja organisasi advokat ini beragam, ya, multibar. Tapi saya mengusulkan ada satu yang menjadi hal yang tunggalnya, yaitu soal kode etik dan penegakan kode etiknya, dan soal standar ujiannya. Nah, sehingga biarkan organisasi advokat ini banyak dan saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, untuk menarik simpati publik dan anggota-anggota yang baru. Tapi kalau bicara soal bagaimana etika advokat itu ditegakkan, dia harus satu. Bagaimana rekrutmen ujiannya seperti apa, itu juga harus satu. Jadi satunya di soal itu, sementara kegiatan bisa macam-macam. Nah, itu yang ingin tawarkan ketika mengajukan RUU advokat ini. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi ampera. Menarik, itu mirip dengan organisasi kewartawanan boleh banyak, tapi Dewan Pers hanya satu. Ya, betul. Mungkin seperti itu. Nah, Pak Tobas, sayang sekali menarik diskusinya, cuma waktunya yang kelihatannya terbatas. Saya akan langsung aja. Nah, apa karakter yang khas UI? Karena Pak Tobas ini kuliah sampai 2 gitu ya. Dulu saya pernah diberitahu kalau teman-teman di Fakultas Hukum UI itu tidak mau masuk ke lembaga-lembaga formal seperti kejaksaan, seperti kehakiman gitu ya. Tapi justru lebih senang berjuang lah itu kira-kira. Kalau untuk Pak Tobas sendiri seperti apa? Ya, sebenarnya saya juga berharap ya alumni-alumni khususnya Fakultas Hukum UI itu bisa berkontribusi lebih banyak untuk pengabdian masyarakat, ya, termasuk juga menjadi hakim, menjadi aparat penegak hukum dan sebagainya. Tapi memang profesi-profesi itu bukan profesi yang cukup diminati untuk alumni-alumni Fakultas Hukum. Oleh karena itu menurut saya penting untuk kemudian ini menjadi perhatian bersama, ya, bagi para pengajar di Fakultas Hukum UI untuk bisa membuka cakrawala dari para mahasiswa UI bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaiki bangsa ini, sehingga tidak hanya berpikir untuk diri sendiri. Salah satu hal yang saya kritisi dari para alumni ini umum, ya, alumni-alumni yang ada di UI,
yaitu sifat individualismenya cukup tinggi. Ya. Ya, Mungkin oh, karena ya, ya. kita di UI ini kompetitifnya sangat ketat ya, sehingga ketika kemudian kita sudah selesai dan menjadi alumni, hal yang pertama kita pikirkan adalah Ya. bagaimana survive dalam dunia realita ini untuk diri kita gitu ya. Ya. Karena itu kalau kita bandingkan nih, ini juga self kritik nih Pak Bambang, Ya. terkait dengan kesolidan Ya. atau kekompakan alumni-alumni kita dibandingkan dengan alumni kampus lain yang sangat kompak, saling mendukung dalam berbagai hal dan sebagainya. Kita lebih banyak sendiri-sendiri karena memang mungkin karakter yang terbangun sejak lama adalah karakter individualistik dan kompetisi yang sangat tinggi ya, sehingga tidak merasa sebagai satu keluarga yang harus saling mendukung dan punya kebersamaan. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan, Pak Bambang Sadono. Iya, menarik. Banyak alumni Fakultas Hukum yang jadi direktur utama, orang pertama di pertambangan. Ada beberapa. Ada yang jadi dirut TVRI juga ada, Fakultas Hukum UI. Tapi apapun menarik, Pak Taufik Basari atau Pak Tobas, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Nasdem, banyak hal yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya memperluas wawasan, tapi juga memberi semangat, jadi motivasi bagaimana cara memberantas mafia hukum, mafia peradilan. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat untuk generasi muda hukum, terutama yang di UI, supaya mau berbagi peran merata, termasuk di lembaga-lembaga formal penegakan hukum di Indonesia. Gitu Pak Tobas ya. Baik, makasih Pak. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca yang budiman dimanapun berada di bumi pertiwi ini. Saya baru saja menerima kiriman buku dari Mas Bambang Sadono selaku penyunting. Buku dalam rangka 72 tahun Disnatalis Universitas Indonesia. Tulisan dan pengalaman hasil wawancara Mas Bambang terhadap 72 alumni Universitas Indonesia. Bicara tentang koneksi, kreasi, inovasi, dan kolaborasi. Yang pasti di dalamnya penuh dengan kisah inspiratif. Kisah sukses para pembelajar dari bankir, politisi, hingga tokoh ekonomi. Luar biasa.